Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustiadi, Ilmu Pemerintahan 2A dari Universitas Sultan Agung Tritayasa. Tujuan membuat video ini untuk membahas mengenai demokrasi dalam segi pengertian, tujuan, pandangan dari John Locke maupun demokrasi saat ini di Indonesia yang saya pahami. Sedikit dari pengertian demokrasi yang saya pahami. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya demos itu rakyat dan kratein itu pemerintahan atau kekuasaan. Jadi bisa diartikan bahwa demokrasi itu kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Jika sebuah negara ingin menjalankan sebuah sistem demokrasi, pasti pemerintahnya itu oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena menurut saya tujuan dari demokrasi, prinsip atau konsep sebuah penguasa tertinggi dalam demokrasi itu adalah rakyat. Jadi ya semuanya itu untuk rakyat, kepentingan, kesejahteraan, keadilan itu untuk rakyat. Lalu untuk tujuan dari demokrasi sendiri itu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan atas lembaga pemerintahan yang ada berdasarkan konsep atau prinsip dari trias politika, yang berarti bahwa dalam demokrasi itu harus ada lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang saya maksud itu adalah trias politika yang tadi, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka itu sebagai lembaga perwakilan yang untuk menjalankan sebuah kebijakan atau peraturan untuk mementingkan kesejahteraan atau keadilan rakyat berdasarkan prinsip dan konsep trias politika itu. Tetapi kekuasaan negara yang diperoleh oleh rakyat itu harus dipergunakan benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat. Jadi jangan sampai sebuah lembaga itu menjalankan kebijakan, sebuah sistem menjalankan keputusan sistem itu buat kepentingan sendiri. Itu tidak dianggap sebagai demokrasi yang gagal, karena sebuah kekuasaan mereka itu diperoleh dari rakyat. Mereka kepentingan itu semua untuk rakyat. Lalu bukan hanya berkaitan dengan pemerintahan atau lembaga yang ada untuk menjalankan sebuah demokrasi. Demokrasi juga perlu adanya usaha nyata dari warga negara maupun budaya yang ada. Jadi budaya yang dimaksud saya itu kerangka dan rancangan berpikir dari warga negara itu sendiri. Bagaimana warga negara itu mampu mendorong demokrasi itu tercipta dan berjalan dengan baik dan diterapkan. Mereka itu harus mempunyai peranan penting dalam demokrasi, dan budaya juga bisa mempengaruhi demokrasi yang ada gitu. Misalkan masyarakat itu, warga negara itu budayanya itu partisipasinya lemah gitu terhadap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga perwakilan. Itu sama aja tidak mendorong demokrasi yang baik gitu di dalam negara tersebut. Lanjut saja, demokrasi itu ya mempunyai pilarnya itu ya lembaga trias politika yang tadi, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka adalah lembaga perwakilan yang benar-benar dibuat untuk mementingkan kepentingan rakyat gitu, untuk menjalankan sistem pemerintahan rakyat. Lanjut saja ke dalam pandangan John Locke tentang demokrasi. Menurut dia sendiri, demokrasi itu bukan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat saja gitu, tapi sistem pemerintahan tersebut itu bagaimana bisa melindungi dan mengayomi hak-hak dasar warga negara yang ada gitu. Jika mereka sudah diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk menjalankan sebuah pemerintahan, mereka harus memikirkan bagaimana mereka melindungi
dan mengayomi hak-hak warga negara. Misalkan hak untuk hidup. Di Indonesia kemiskinan masih terdapat. Bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup jika pemerintah tidak bisa membatasi permasalahan tersebut? Berarti mereka itu belum bisa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi gitu. Permasalahan masih tercipta di masyarakat, di sebuah negara. Lalu mengenai demokrasi di Indonesia saat ini, ya menurut saya pribadi ya masih belum diterapkan dengan baik atau dijalankan dengan baik, karena masih banyakkah rakyat dan rakyat yang rakyat yang mengalami kesengsaraan dan ketidakadilan gitu. Jadi hak kebebasan berpendapat aja masih tidak boleh gitu di Indonesia. Masih orang berpendapat bisa ditangkap dalam polisi, dipenjarakan. Berarti ya itu demokrasi Indonesia itu belum benar-benar diterapkan dengan baik. Jadi ya memang benar demokrasi yang misalkan sudah diterapkan dengan baik itu contohnya pemilu, itu pemilihan langsung itu oleh rakyat, itu pemilihan presiden, lembaga-lembaga legislatif itu. Jadi memang benar itu sudah diterapkan demokrasi. Tapi untuk mengenai kebebasan berpendapat sendiri, Indonesia itu masih mengekang gitu, membatasi masyarakat untuk berpendapat gitu. Harus mempunyai dasar dulu untuk berpendapat mengenai pemerintahan gitu. Itu yang cukup saya jelaskan, yang saya pahami saat ini mengenai demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pengertian atau pembahasan yang kurang dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.